Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Filemon. Aku dalam penjara, Filemon. Tapi pertama yang aku temui adalah Onesimus. Dia sekarang anakku. Tuhan memberikan Onesimus kepadaku untuk dilayani, untuk melayani, dan sekarang aku balikan kepadamu. Pakai dia bersama-sama supaya menjadi teman seperjuangan kita. Filemon dan Paulus punya hubungan pribadi. Lalu Paulus tahu hubungan Filemon dengan orang lain. Sekarang Paulus dan Filemon punya apa? Coba kita lihat di ayat 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Begini, Filemon sudah lakukan dengan baik. Hubungan Filemon dengan Paulus baik. Sekarang ayo kita berdua. Sekarang kita berdua. Saya tidak hanya memuji engkau, Filemon. Saya tidak hanya memuji engkau, Filemon. Tapi kita berdua. Baiklah kita. Mempunyai pengertian yang baik. Kita punya pengertian yang baik. Kita mesti punya pengertian yang baik. Supaya gitu. Pengertian yang baik itu di antara kita agar persekutuan iman mengerjakan. Kalau punya pengetahuan yang baik. Oke, saya punya pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan. Saya pelayan Tuhan, engkau juga pelayan Tuhan. Sekarang kita berdua. Saya bilang tadi awal, saudara ingat, adakah saudara punya teman dan saudara selalu doakan? Sekarang yang kedua, adakah teman saudara bersama-sama dengan saudara melayani Tuhan? Adakah orang yang sama-sama dengan saudara, teman baik saudara, orang yang bersama dengan saudara, dan sama-sama melayani Tuhan? Sebenarnya kata di sini begini, mengerjakan pengetahuan akan yang baik. Kalau kita punya pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan, kalau kita PA tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kalau kita punya pengetahuan, baiklah kita berdua melayani bersama-sama. Kita tidak hanya bilang begini, semoga dia maju dalam pelayanan. Tetapi mengerjakan di sini juga begini. Sebenarnya kalau kita berdua punya sesuatu, engkau punya harta benda. Itu sebenarnya bahasanya. Engkau punya sesuatu, engkau punya materi, Filemon. Saya punya ini. Mari kita gunakan bersama-sama untuk Tuhan. Ya. Mari kita gunakan bersama-sama untuk Tuhan. Dan mereka sudah lakukan, baru diajak. Jadi sudah dilakukan dulu bersama-sama, baru ajak. Ada yang begini, ada yang belum melakukan sesuatu, baru kita ajak, ayo kita melayani bersama-sama. Tapi ini tidak. Ini sudah melakukan bersama-sama, lalu dia bilang, kita harus bersama-sama terus dalam pelayanan ini. Kita nggak boleh berhenti. Kita mesti melayani bersama-sama terus dalam pelayanan ini. Kenapa? Karena kita sudah melakukan itu. Jangan berhenti. Saudara, bukan mudah menjadi orang percaya. Tidak mudah menjadi orang percaya. Karena setiap kali orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, yang harus dia buat adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Oke? Memikul salib dan ikut aku. Tidak mudah. Tidak mudah. Saudara bisa bayangkan nggak? Bagaimana mereka menginjil? Saya tanya Glenn, bagaimana kalian pergi ke Wana itu? Aduh Pak, kami mesti panggil orang yang ngerti bahasa di sana, lalu cuma teriak begini. Apa kabar? Katanya gitu. Teriak di hutan. Apa kabar? Boleh nggak kita mau ngobrol-ngobrol? Katanya. Supaya mereka keluar. Ya kan? Lalu setelah mereka keluar, saya lagi bayangkan mereka dari pohon sambil pegang parang atau kayu. Begitu Glenn? Sambil ngintip-ngintip. Ini benar nggak nih orang-orang ini? Ya kan? Lalu datang, lalu kita bilang begini, Bapak, kalau Bapak percaya Tuhan Yesus, Bapak selamat. Ya kan? Lalu saya bilang ke Glenn, langsung kalian pulang kan? Puji Tuhan sudah memberitakan Injil. Lalu Glenn bilang pada saya, oh, enggak begitu Pak. Enggak Pak, kami akan balik lagi. Oh begitu? Kenapa Glenn? Nggak bisa kita cuma taruh begitu. Sekarang mereka mau bagaimana? Harus kita layani terus Pak. Oh. Makanya saya bilang, tidak mudah menjadi orang percaya.
Tidak mudah menjadi orang percaya yang hanya menerima berkat Tuhan. Tidak mudah menjadi orang percaya yang selalu meminta berkat pada Tuhan. Tidak mudah menjadi orang percaya yang selalu minta berkat pada Tuhan. Sebab kalau kita mengerti itu, kita akan tahu agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Kalau engkau punya itu, dia bilang kepada Filemon. Filemon nggak bilang gini dia, Paulus nggak usah ngajar, saya sudah duluan bikin, kamu nggak usah ngomong. Tapi mereka nggak begitu. Kenapa? Karena satu di penjara menderita karena pelayanan, yang satu di luar sini berkorban untuk pelayanan. Dua sahabat yang luar biasa bertemu. Yang satu memberikan apa yang ada padanya untuk pelayanan, dan istrinya pasti menopang. Apfia. Sebab kalau istrinya bilang jangan di sini, saya ketemu dengan seorang ibu di Tentena ya, di Tentena, Sulawesi Tengah. Dia bilang begini, saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia bilang itu seorang hamba Tuhan. Namanya. Kenapa? Wah, itu nggak tahu malu, Pak. Kenapa? Tiap hari kan suami saya diinjili sama dia. Lalu suami saya senang sekali dengar Injil itu. Ya. Jadi suami saya bilang begini, saya di kebun, saya mau ke kebun, ke ladang. Saya mau ke ladang katanya. Lalu orang itu ikut, Pak, sampai di ladang. Saya jengkel sekali karena saya lagi masak, dia ngomong sama suami saya tentang Yesus di situ. Saya jengkel sekali, Pak. Saya mau berdoa supaya Tuhan tutup mulutnya, nggak bisa. Nggak bisa, karena dia lagi bicara tentang Tuhan. Terus saya tanya, tapi lama-lama saya pikir, benar juga kalau ada orang kalau sampai dia ngotot kayak begini dan dia tidak dapat apa-apa kayak begini. Kalau kita mau minjam duit ke orang kan kita datang rayu segala macam. Kalau kita pinjam duit, oh ibu kok cantik sekali ya, bapak ganteng banget ya, usahanya bagus kan gitu. Kalau ini enggak, Pak, katanya. Dia nggak ngasih, dia nggak dapat apa-apa, bahkan kalau mau ajak makan dia bilang, oh nggak usah, saya udah pulang aja. Dia cuma bicara Yesus sayang pada kami. Akhirnya saya luluh, saya percaya pada Tuhan, dan saya menjadi anak Tuhan. Sangat sulit, saudara, kalau ada bapak mau, ibu nggak mau. Ibu mau, bapak nggak mau. Sangat sulit sekali. Saya pernah melayani seperti itu. Lagi PA, ibunya dengar PA, bapaknya ngerokok di belakang situ sambil tumpahin cap tikus. Terus, Pak, katanya, bicara Yesus, ini saya lagi nikmati Yesus, perjamuan dengan Yesus, katanya. Coba bayangin. Tapi setelah bertobat, saya aja, yuk kita cap tikus lagi, Pak. Jangan, Pak. Saya sekarang sudah percaya. Saudara, apa yang kita mau buat dengan saudara seiman kita yang melayani bersama-sama? Kita bisa bekerja sama kalau dua-duanya bekerja bagi Tuhan. Itu baru bilang kerja sama. Jadi gini, Filemon memberikan rumahnya dan semua yang ada padanya untuk pelayanan. Paulus memberikan dirinya sampai di penjara. Baru kita bilang, kita adalah teman seperjuangan. Benar? Saudara, sekali lagi, mau beri apa bagi Tuhan? Saudara mau memberi apa kepada Tuhan? Apa saudara mau beri pada Tuhan? Kenapa saudara nggak tanya ke saya? Nah, Pak Sony, beri apa kepada Tuhan? Kalau kita tidak memberi apa-apa kepada Tuhan, berarti kita teman seperjuangan. Karena saudara tidak beri, saya tidak beri. Kalau saya tanya lagi, saudara beri apa kepada Tuhan? Dan saudara bilang, saya sudah beri ini kepada Tuhan. Pak Sony beri apa pada Tuhan? Saya bilang, saya juga paling kurang saya baca Alkitab tiap hari. Oke, kalau begitu kita teman seperjuangan. Benar? Kalau ada orang sudah memberi rumahnya bagi pekerjaan Tuhan, apakah saudara mau bersekutu di situ? Mau ya? Dia sudah beri loh, saudara. Kursi sudah diatur. Kita tinggal datang dan menyanyi. Benar? Kalau BSD Junction sudah kasih tempat ini, Tuhan yang kasih. BSD Junction mah. Kalau Tuhan sudah kasih tempat ini sekarang kita ibadah di sini, saudara. Jadi saya lagi berdiri di sini, kita ibadah persis seperti ibadah minggu biasa. Jadi jemaat ada di depan saya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 16 orang. Kalau 20-an udah mesti keluar. Ya kan? Ya. Jadi mereka menyanyi sama-sama di sini begitu. Saudara mau datang? Belum boleh, saudara. Ya.
Jadi kita seperjuangan. Kami di sini, saudara di rumah. Tapi ingat, kalau ingat seseorang, doakanlah dia. Kalau ingat seseorang, ingatlah pengorbanannya bagi Tuhan. Dan semoga dia ingat saya juga, kita juga, pengorbanan kita bagi Tuhan. Sesudah itu, kita yang punya pengetahuan tentang firman Tuhan, jangan simpan. Ya kan? Suara Yesus, ku dengar, hai mari yang benar. Ya. Saudara selalu mendengar Tuhan Yesus, suara Yesus. Apa yang dia katakan sekarang pada saudara? Apa yang Tuhan katakan pada saudara sekarang? Semoga dia berkata begini kepadamu, saya mengasihimu. Saya mati bagimu. Semoga kalau engkau punya pengetahuan tentang kebenaran, semoga engkau mau melayaniku. Semoga kalau engkau tahu saya sayang padamu, aku mengasihimu. Semoga engkau mengasihiku. Dan kalau engkau tahu saya mengasihimu, semoga engkau akan dikenal baik oleh orang lain. Bahwa engkau mengasihiku. Tuhan memberkati saudara. Tuhan sayang saudara. Ada orang lain juga yang Tuhan berkati, saudara kiriman kita. Orang yang kita kasihi. Saudara mau tetap melayani Tuhan? Mau tetap kuat? Mari saling mendoakan. Hubungan kita dengan sahabat kita seperti Paulus dan Filemon. Lalu Paulus mendengar tentang Filemon. Setelah itu mereka berdua. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama. Saudara mau? Kalau saya ajak saudara melayani Tuhan, bukan saudara mau melayani Tuhan. Sama dengan Paulus. Katakan kepada Filemon, mari kita maju. Kenapa? Karena kita sudah melayani Tuhan bersama-sama. Jangan berhenti.